Terus terima kasih kepada tim pemuji musik semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang saat ini beliau tidak bersama dengan kita karena sedang ada acara pernikahan putra terakhirnya, putra kedua yang di siang sudah diberkati, Andre dan Michelle. Saudara-saudara sekalian, pada bulan ini, bulan Agustus, minggu terakhir ini, saya akan menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu kebangkitan persekutuan Kristen. Nah, kebangkitan persekutuan Kristen, bahasa Inggrisnya The Revival of Christian Community. Coba katakan The Revival of Christian Community. 1, 2, 3. Puji Tuhan. The Revival of Christian Community. Kebangkitan persekutuan Kristen. Kenapa tema ini diangkat? Saya merenungkan, tema ini sangat penting, saudara, untuk diangkat. Untuk menunjang tema atau visi tahun ini, 2023, The Year of Church Revival. The Year of Church Revival itu, saudara, tahun kebangkitan gereja. Itu sangat penting. Eropa, itu gereja-gereja bangkrut. Bangkrut artinya tutup. Karena nggak ada yang mengunjungi. Bayangkan, gereja yang muatnya 1.000, 2.000, bahkan 6.000. Yang ngunjungin, itu kan ribuan. 1.000, 2.000, 6.000 itu ribuan. Yang ngunjungi puluhan, 20, 30. Bayangin, saudara. Gereja kita ini muatnya kapasitas 400. Kalau dipaksain, cuma duduknya begini. Itu kalau yang dihadiri cuma 10. Dalam 10 tahun bangkrut. Apalagi yang hadir tua-tua. Giginya tinggal 2. Ya, bentar lagi mungkin udah nggak kuat lagi. Nggak ada penghasilan. Pensiunan. Tutup. Bagaimana bisa membiayai AC, maintenance-nya? Nah, di Eropa tutup. Makanya Eropa mengalami yang disebut dengan The Year of Church Bankruptcy. Coba katakan The Year of Church Bankruptcy. Nah, puji Tuhan ya, lidah saya agak kaku karena jarang pakai bahasa Inggris. The Year of Church Bankruptcy ini jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, aduh, begitu. Nah, untuk sebelum sampai terjadi, kita harus mengalami kebangkitan persekutuan Kristen. Amin. Kalau terjadi, saudara sekalian, aduh, luar biasa. Di Amerika, saudara sekalian, ini penelitian yang menurut saya sangat miris. 63% mantan pendeta yang melayani lebih dari 10 tahun berhenti jadi pendeta. 63%. Itu banyak, saudara sekalian. Udah melayani lebih dari 10 tahun. Saya full time ini udah 20 tahun. Bapak belum pensiun. Pendeta gak ada pensiunnya, kecuali dia mampus. Dia mati baru pensiun. Begitu. YDI begitu. Maka jangan harap ini kapan pensiun nih pendeta. Nggak ada pensiunnya, kecuali dia udah nggak bisa ngomong. Nah, ini 63%. Ini survei melibatkan 734 pendeta senior. 10% pelayanan itu senior. Makanya saya termasuk senior. Apalagi umurnya udah di atas 50. 2 tahun lagi saya 60. Dulu saya pikir saya masih 20-an, saudara. Ternyata tua bangka, saudara. Nah, ini sama. Udah pada tua-tua senior. Dia memutuskan berhenti 63%. 40% mengaku memutuskan berhenti karena apa? Perubahan panggilan. 43% berubah panggilannya. Sampai saya bingung. Saya nih tadinya kerja sebagai banker. Gaji saya tuh lumayan lah. Begitu. Istri saya juga bank. Jadi berdua itu kan 2 gardan. Wah, itu hidup enak. Begitu. Ini perubahan panggilan. Jadi darinya pendeta berubah. Begitu. 40%. Sementara 25% dikarenakan konflik, perselisihan. Memang kalau di kantor konflik itu menyebabkan orang karyawan keluar, terutama konflik sama atasan. Ini konflik pendetanya yang keluar. Jemaatnya syukurin. Kalau pendetanya nggak disenengin. 19% karena frustasi. Pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Frustasi akibatnya. 19% itu besar, saudara sekalian. Jadi betul, the year of bankruptcy ini sebuah keniscayaan bisa terjadi. Di Amerika juga ada sebuah tim. Dia tulis namanya 10 real reason pastor quit too soon. 10 alasan kenapa. Ini bukunya ya. Nanti saudara bisa ketik ya. 10 alasan kenapa pastor berhenti begitu cepat. Ternyata saudara sekalian, yang berhenti itu per bulan 1.784 rata-rata. Jadi 1.700 lebih ada resign jadi pendeta. Aduh, saya bilang luar biasa nih. Saya puji Tuhan, syukur alhamdulillah 20 tahun ini belum ada gua mau resign-nya nih. Lihatin jemaat begini, lihatin rekam pendeta begini. Saya belum ada kepikiran. Ya. Mudah-mudahan saya semangat terus. Amin, saudara sekalian. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Nah, kita baca dulu Alkitabnya biar kelihatan Kristen, saudara sekalian.
Bentar kok Bapak kok survei terus begitu. Nah, ini ada ayatnya. Ibrani 10 ayat 25. Kalau Mbak nanti, wah di Bapak riset terus nih. Ini kan saya tinggal nyontek, saudara. Nah, sumber-sumber nanti suruh tinggal lihat. Nggak kelihatan, oh canggih ya persentase begitu banyak. Ini tinggal Google. Sekarang ini canggih, luar biasa ya. Kita baca bareng-bareng, kan cuma satu ayat, Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi penulis kitab Ibrani ini, ada yang mengatakan Paulus, tapi ada yang mengatakan bukan, karena gayanya beda sama sebelumnya. Ada yang mengatakan siapa begitu? Rasul Yakobus. Tapi kok begitu? Tapi yang pasti ini jadi bagian Alkitab karena punya isi yang luar biasa. Nah, dia mengatakan pada saat itu, kondisi saat itu, banyak yang menjauhkan pertemuan ibadah yang bahasa Yunaninya episunagogen. Apa? Episunagogen. Itu dari kata sunagog. Jadi bertemu di sunagog. Itu mereka biasa nggak hadir. Saya punya tulisan kebiasaan yang salah dalam komunitas. Nah, salah satunya ini. Jadi dia punya kebiasaan yang salah. Tidak hadir dalam komunitas. Beberapa orang sih. Ya. Padahal jangan sampai menjauhkan pertemuan ibadah, saudara. Karena ibadah itu penting. Coba katakan ibadah penting. Bilang kira-kira ibadah penting. Jangan bolos mulu. Jangan. Nah, ini ada kebiasaan menjauhkan diri. Saya puji Tuhan ya. Saya usahakan ibadah. Begitu, saudara. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dalam ibadah itu, dalam komunitas itu ada kata saling. Saling itu nggak bisa sendiri. Saling merangkul. Berarti kita merangkul, ada yang merangkul kita. Saling menasihati. Ada yang menasihati, ada yang dinasihati. Saya pernah dinasihati. Waktu saya pertama-tama menjadi pengkhotbah pendeta gitu ya. Pas pensiun, bukan pensiun dini. Saya ngomong terlalu banyak bahasa Inggris, kemudian istilah Yunani kan maklum baru kuliah begitu ya. Dia bilang, Pak, kebanyakan Pak bahasa Inggrisnya. Saya kagak paham. Kata dia aja udah berapa tuh? Saya kurangin. Sebab apa? Buat apa kelihatan keren ya? Begitu. Ada pengkhotbah di sini. Itu begitu banyak bahasa ininya. Bahasa kayaknya excellent. Kemudian inherent. Waduh, saya aja cukup bingung ya. Ini bagaimana jemaat ngerti. Jadi saya ubah. Jadi ntar nggak ada bahasa Inggris lagi. Kecuali saya berubah jadi orang bule ya. Jadi jangan sampai dalam komunitas itu hanya satu arah. Harus saling menasihati. Dan justru harus makin giat. Amin, saudara sekalian. Menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, kita makin giat. Sebab apa? Ketika Yesus datang nanti, Yesus bertanya, adakah iman di bumi ini? Kalau saudara nggak punya iman di bumi, saudara akan ditinggal. Jadi hanya yang punya iman yang didapati percaya Yesus, yang orang yang berubah menjadi seperti Kristus, yang diangkat. Ada pendeta khotbah, dia bilang orang gendut tidak akan diangkat Tuhan. Itu betul-betul, saya lihat videonya. Yang gendut ngamuk, dijorokin tuh pendeta, buk. Kalau saya nggak ada yang berani jorokin, sebab apa? Yang nggak punya iman nggak diangkat. Nggak ada yang berani jorokin, saudara saya nggak menyinggung saudara, yang menyinggung yang lain. Saudara kan punya iman semua, amin. Ya, buktinya datang. Kalau nggak punya iman kan nggak akan datang. Jadi itu pendeta juga kurang ajar, saya aja tersinggung. Orang gendut nggak diangkat. Kenapa? Berat. Mau berat seberapa? Ini nggak ada yang tersinggung ya, karena langsing-langsing. Tersinggung loh. Dia lari dari belakang, pendetanya belum sempat ngeles, dijorokin. Makanya kalau pendeta, kalau khotbah waspada gitu ya. Jadi pas dijorokin, nggak kena. Apa nyungsep, saudara nggak tahu kata apa enggak ya. Jadi teruskan, jangan sampai kita punya kebiasaan yang salah. Amin, saudara. Harus rajin, semakin giat. Apalagi gereja kita deket nih. Saudara ngesot aja nyampe. Saya juga kadang-kadang bingung ya, rumahnya deket ke sini, kok bisa telat? Ada yang bilang lampu merahnya banyak Pak. Jadi pas datang lampu merah. Saya bingung tuh. Saya pernah minggu lalu ya, saya udah buru-buru, pas datang Pak endang doang. Sama siapa waktu itu ya? Saya bilang masih sepi nih ya. Bapak kepagian Pak. Ya ampun. Tadi bilang jangan kepagian lagi gue malu datang kayak kurang kerjaan. Udah kerjaan banyak saudara ya. Nah itu saudara ya, jangan sampai punya kebiasaan begitu. Nah sekarang ada survei di Indonesia. Tadi kan di luar negeri belum tentu relevan. Survei BRC ini lembaga Indonesia, buatan di Indonesia. Bilangan Riset Indonesia Center. Memang bahasa Inggris, tapi itu yang punya orang Indonesia. Namanya Pak Handi Irawan, MBA. Tahun 2018, ini sebelum pandemi. Seperti judul risetnya, tulisannya, ini hasil riset kemudian jadi tulisan. Nanti saudara bisa Google tuh, saudara foto aja, pengen tahu nih, Pak Cecep betul mau ngomongnya. Ini saya kutip betul-betul, lagi pula saya ikut seminarnya. Itu ada yang tulisannya putih, sama-sama. Spiritualitas generasi muda Kristen di Indonesia. Sampai susah, spiritualitas. Terhadap 4.095 remaja.
Jadi 4.000 itu banyak, saudara. Usia 15 sampai 25 tahun di 42 kota kabupaten di Indonesia. Jadi menyebar di Indonesia. Jadi cukup mewakili Indonesia. Yang masih rutin beribadah ke gereja, masih rutin. Minimal 2 sampai 3, itu rutin. Mungkin ada satu dia ada urusan yang mendadak. 91,8%. Waktu saya dengar gini, puji Tuhan, banyak yang datang, luar biasa. Karena riset ini, survei ini ingin tahu, ya, karena di Amerika, Barna kan di Amerika, semakin berkurangnya jumlah remaja ikut kebaktian sudah menjadi fakta dunia. Itu kan katanya begitu. Memang ketika disurvei oleh Barna dalam tulisan bukunya namanya You Lost Me, ya, terhadap orang Kristen yang berusia 18 sampai 29 tahun di Amerika. Itu hampir sama sama kita 15 sampai 25 sesuai dengan ininya Menpora, itu usia generasi muda. Ya. Ini 18 sampai 29 di Amerika menunjukkan bahwa 59% responden yang dulunya rutin datang ke gereja sudah berhenti ke gereja. Tuh, 59%. Kalau kita kebalikannya tuh, hasil surveinya 91,8%, 92% dah ya. Masih rutin datang. Di Amerika yang nggak datang lagi hampir 60. Itu udah menunjukkan tanda-tanda bahaya. Udah punya kebiasaan yang bahaya tuh 60% itu nggak hadir, 59%. Kita masih bagus, puji Tuhan. Tapi selanjutnya, saudara, penelitian itu kan harus gali lebih dalam kebenarannya, faktanya. Jangan hanya di permukaan. Itu orang yang akademik itu begitu. Nanti bias. Oh bagus deh, nggak taunya 10 tahun kemudian, oh nggak sesuai ya, ini 91%. Ternyata 10 tahun kemudian udah sama kayak Amerika. Nah, digali lagi. Ternyata saudara sekalian, persentase remaja pemuda, generasi muda yang tidak rutin beribadah itu meningkat seiring meningkatnya kelompok usia. Usia 15 sampai 18% yang enggak ibadah 7,7%. Usia 19 sampai 22% naik dari 7,7 naik ke 10,2. Naik 3%. 3% ke 50% dari 7,7. Ternyata ketika usia naik lagi 23 sampai 25 tahun yang tidak beribadah naik lagi 3%. Dari 10,2 naik 13,7. Kalau dibandingkan dengan usia 15-18, usia 23 sampai 25 itu naik dari 7,7 naik hampir 14%. Hampir 1 kali lipat begitu. Ternyata ini berbahaya. Nanti kalau disurvei lagi, diteliti lagi 25 sampai 40, makin banyak lagi. Nanti udah usianya makin meningkat lagi, udah makin kaya, makin banyak duit, makin dihormati, makin berkuasa, malah kagak ke gereja. Jadi ini menunjukkan bahaya juga, saudara sekalian. Waduh, saya bilang betul-betul luar biasa nih ya. Nah, kemudian dicari tahu alasan motivasi terkuat generasi muda hadir di ibadah secara rutin. Mereka hadir banyak tuh ya. Secara rutin itu apa? Karena mengasihi Tuhan, 33,3%. Bagus tuh. Merasa sudah menjadi kebiasaan atau kewajiban. Tadi, ya, dia merasa ini, aduh, kebiasaan kewajiban harus deh, 29%. Masih bagus. Karena membutuhkan makanan rohani. Ingin menyembah Tuhan, 19,4%. Jadi suruh kita datang ke gereja itu salah satunya adalah mendengar firman. Senang dengan kegiatan dan ibadah. Kita puji Tuhan ya, ini 11%. Ini karpet ini meredam suara. Ini gypsum ini meredam suara. Sehingga suaranya bisa terfokus. Kalau nggak ada peredamnya, ketika suara itu kan jalannya lurus. Itu dia mantul, tok begitu, mantul. Makanya dengung-dengung itu karena akustiknya nggak bagus. Kita lumayan. Ya. Kesimpulannya, 1 dari 3 generasi muda Kristen yang rajin ke gereja berpotensi tidak lagi ke gereja. 1 dari 3 itu banyak dengan hasil seperti ini. 1 dari 5 remaja Kristen yang rajin ke gereja berpotensi untuk pindah ke gereja lain. Kalau pindah ke gereja lain, masih mendingan. Apalagi masih pindah di satu sinode, masih lumayan. Tuh, saudara. Jadi, punya potensi bankruptcy juga suatu kali kelak. Apalagi Indonesia nanti tahun 2035-2045 itu akan mengalami demografi penduduk. Ini penduduk usia muda itu banyak. Saya kan 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi kan udah lansia. Walaupun saya berjaga fisik penampilan, saya olahraga N1, N2, N3 sampai encok, saudara. Sampai sekarang saya masih push up, pull up begitu. Tapi tetap aja nanti lama-lama tua, betul nggak? Pernah saya ngacak istri saya curi-curi pandang. Wah, tua juga lu, Cek, begitu. Saya kan kenal dia sejak muda. Udah pacaran 7 tahun, menikah 32 tahun. Sekarang dia masih sama saya, dia lihat tua juga. Dalam hati gue, lu juga tua. Dia sama-sama tua. Amin, saudara. Maka sesama tua jangan kurang ajar ya. Saling menghargai, saling menghormati. Ini luar biasa. Next. Alasan generasi muda tidak datang ke gereja. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini generasi muda nggak datang kenapa? Ada banyak kegiatan yang menarik di luar gereja. Jadi kegiatan yang lain itu jadi yang narik, yang full up, narikin sehingga apa? Gereja sepi, 28%. Ada kafe yang menarik, ada tontonan yang menarik, begitu. Karena merasa pemimpin atau kepemimpinan gereja buruk, nggak punya visi, nggak ada engagement.
nggak ada Inggris, nggak melibatkan gitu, disconnect, nggak nyambung, pola pikirnya kolot, otoriter, sehingga apa nggak bisa. Memang saudara sekalian, saya berusaha untuk belajar sama anak muda, begitu. Ini 21,2% kepemimpinan itu, saudara. Menilai bentuk ibadah sudah tidak menarik, ibadahnya membosankan, tidak menarik, 12,4%. Ibadah memang dari dulu begitu, pembukaan, pujian, penyembahan, firman, doa tutup, begitu, nggak berubah. Sejak saya sekolah minggu, itu begitu. Ubah dong Pak, ya gimana? Ya paling ada tambori, ada nari. Tapi kan esensinya sama. Merasa banyak kepura-puraan dalam gereja. Nah ini, banyak yang munafik. Mukanya nabi, pikirannya kotor, munafik. Jadi orang, ya empuk nih. Di luar mah baik-baik, pas di depan kita mah baik-baik, pas di luar. Di sini nggak ada ya pendeta yang munafik ya. Yang bilang itu yang di depan dari khotbah. Aduh. Saya bisa pensiun dini jadi pendeta nih. Kalau dia tuduh begitu, aduh. Memang tadi Pak Setiawan bilang, jadi pendeta mah di sini mah 40 menit ini mah kita bisa jaim, betul nggak? Pakai jas yang bagus, yang baru, pakai dasi yang cocok, pakai sepatu, gaya kan bisa begitu kan tuh. Coba di rumah, aduh. Tanya aja istrinya, di rumah gimana tuh? Ya pendeta gitu, pret. Udah basi dah tuh, itu jangan didengerin deh. Nggak bisa mau ngomong gimana. Tanya anaknya, papa lu gimana? Ya papa gua mah di mimbar mah jago. Kalau di rumah udah kayak anak kecil. Kalau malam mau pipis, mah bangun mah. Kenapa? Papa akut mau ke WC. Ya, di sini kita mengalahkan musuh. Setan kita injak-injak. Di rumah, mah anterin mah papa mau pipis. Ada begitu pendeta. Aduh, boro-boro ngusir setan. Sama kecoa aja ditakut. Nah itu saudara jangan sampai ya begitu pendeta ya. Jadi itu kesimpulannya dapat dikatakan 61,8%. Ini gede nih. Generasi muda merasa bahwa gereja sudah tidak menarik dan tidak cocok bagi mereka. Jadi, aduh, ini betul-betul mesti diperhatikan. Ini di Indonesia nih, bukan di luar, saudara. Aduh, saya bilang ngeri juga nih. Kegiatan apa yang paling bermanfaat menurut generasi muda? Ini disurvei lagi. Khotbah dirasa paling bermanfaat bagi generasi muda. Itu 59,7%. Ya sama teman buletin 60%. Khotbah itu penting. Makanya saya berusaha sebisa mungkin mempersiapkan diri. Ada 2 persiapan tuh. Ada PowerPoint-nya, ada tulisannya, begitu. Ada eksegesinya. Sebisa mungkin. Karena itu bagi generasi muda itu penting. Kenapa saya bilang begitu? Saya setuju. Pak Yakub Nahuai ketika melantik pendeta, saya kan didoakan sama dia di khotbah. Jadi pendeta itu tergantung dari mulutnya. Maksudnya ucapannya. Kalau pendetanya khotbah jemaatnya Saya bilang bener juga nih. Pendeta itu tergantung mulutnya kayak dokter gigi. Kalau banyak mulut yang diperbaiki, banyak duitnya. Sama pendeta juga begitu. Makanya saya usahakan ngomongnya jelas, artikulasinya. Dulu waktu saya kecil, boleh nggak saya buka rahasia saya? Aib saya. Boleh. Saya waktu kecil, SD mau SMP, nggak bisa ngomong R. Jadi kalau ngomong ada R-nya, aduh susah. Waktu kelas 1 SMP, kan disuruh giliran baca. Giliran baca, saya lihat hitungin. Wah, giliran saya nanti di sini nih, halaman segini. Saya lihat, buset R-nya banyak, saya mulai stres. Aduh, ini gimana nih? Aduh. Saya bilang mami saya, gimana nya? Lu ngomong, ular melingkar di pagar bertelur bundar. Mami mah bisa. Coba ngomong, ular melingkar di pagar bertelur bundar. Ngomong terus. Mami saya mungkin ngomong, udahlah, udah cadel mah lu kagak bakalan bisa ngomong. Saya praktekin diem-diem, ular melingkar. Ternyata itu saudara, saya baru tahu ya. Lidah tuh bisa dipaksa. Pas ngomong udah ratusan kali gitu, aduh, saya sampai frustasi. Setiap kali suruh baca stres, tiba-tiba ular, kok bisa begini nih? Kayak kesurupan tau saudara, ular. Bisa. Ternyata untuk khotbah ini saudara, saya berlatihan itu sampai ular saya. Lidah saya itu bisa ngomong ular melingkar di pagar bertelur bundar. Kalau dulu saya nggak bisa, saya malu. Ada orang pacaran ya, pacarnya si laki ini nggak bisa ngomong R. Suatu ketika mau namanya belum punya duit banyak, makan nasi goreng. Si laki pesen, bang nasi goreng pakai telur. Tukang nasi goreng ngeledek, cadel. Si pacar yang cewek bilang, aduh gue malu tuh. Yang temennya bilang, udah tua bangka, udah gede-gede masih cadel. Pesan apa? Pacarnya bilang, lu kalau nggak bisa ngomong R, kita putus. Aduh kok bisa begitu ya? Dia latihan kayak saya nih. Nasi goreng pakai telur 3, pakai telur 3. Dalam 2 minggu dia bisa. 2 minggu nggak bisa ngomong R lo, udah dah, gue malu. Ngomong lagi, udah pede kan? Mau ngapain? Pesen lagi, nasi goreng, telur 3. Wah, lu baru bisa ngomong.
nasi goreng, telur 3. Ya abangnya bilang, minumnya apa? Es jayuk. Ya lu masih cadel, es jayuk. Aduh, saya mau jeruk, mau air, udah bisa. Makanya khotbah itu penting. Kalau ngomongnya kayak kumur-kumur, nggak bisa. Itu betul. Kesempatan untuk melayani. Jadi harus dilibatkan nih kesempatan. Maka di KPBI, ini kebetulan saya ketua, saya berusaha melibatkan. Kalau saya udah khotbah, saya akan serahkan doa penutup, doa berkat orang lain. Jadi saya nggak borong semua. Begitu, melibatkan semua. Amin, saudara sekalian. Kesempatan melayani itu 17,5%. Ada Bible study. Itu juga penting, saudara sekalian. 11,5%. Kesimpulannya, 2 kegiatan yang paling bermanfaat bagi generasi muda yang sering datang ke gereja sama dengan 2 alasan terbesar bagi mereka yang telah meninggalkan gereja. Jadi meninggalkan gereja karena komunitasnya nggak baik, ya, karena khotbahnya begitu. Itu sama. Hal ini menunjukkan bahwa hal terpenting yang dicari para remaja khotbah, kesempatan untuk melayani. Cuma kalau digali itu, kalau kita terapkan, minimal gereja kita bertumbuh, walaupun mungkin nggak bertumbuhnya sampai 2-3 kali lipat. Generasi muda yang mendapat khotbah yang tak berguna atau relevan dalam hidup mereka akan 6 kali lebih mungkin meninggalkan gereja. Makanya saya rindu para pengkhotbah di sini upgrade. Saya setiap hari hampir belajar. Kan melalui YouTube bisa, melalui buku bisa. Generasi muda yang tidak mendapat dorongan dari gereja untuk melayani 5 kali lebih mungkin meninggalkan gereja. Jadi kalau nggak dilibatkan, keluarnya itu 5 kali. Kan cukup banyak, 5 kali lipat itu, saudara. Nah sekarang itu kan 2018. Ini setelah pandemi. Ini lebih relevan. Saya ikut seminar juga. Nama seminarnya Kembalinya Jemaat Beribadah Onsite. Onsite itu seperti kita gini. Kalau online itu melalui YouTube, melalui Zoom. Nah, kita langsung kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, nanti kesimpulan yang lain saudara bisa lihat sendiri, cari aja di itunya tuh. Presentasi kembali jemaat pada ibadah online, pada ibadah onsite seperti kita gini, saat 1 bulan terakhir, 81% untuk ibadah umum. Jadi pas dimulai lagi, dalam waktu 1 bulan, itu 81% ibadah. Jadi cukup besar. Tapi kalau, itu kan minggu umum. Kalau pemuda, 75%. Lebih sedikit. Jadi 25% udah nggak balik lagi ke onsite. Begitu saudara sekalian. Ya. Kemudian saudara sekalian, ini nanti saudara bisa skip ya. Next. Karena waktu. Nah, ini nih. Tadi itu masih cocok dengan survei 2018. Semakin tinggi presentasi jemaat yang terlibat pelayanan, itu engagement yang dilibatkan. Ternyata saudara sekalian, ketika dilibatkan saat online, ya, semakin banyak pula yang kembali. Jadi kalau gereja ketika pandemi kemudian melibatkan jemaatnya untuk ikut ibadah online, ketika ada onsite, makin banyak yang datang. Tapi kalau nggak ada ibadah online-nya, Zoom-nya juga males, ketika kembali makin dikit. Itu hasil survei. Langsung loncat ayat yang ke-7. Kesimpulan yang ke-7. 3 alasan jemaat terbesar ya, kembali beribadah secara onsite. Alasannya. Jadi, kenapa balik ke onsite? Merasa dampak positif kegiatan gereja terhadap pertumbuhan kerohanian. Jadi kenapa? Kalau onsite tuh pertumbuhan rohani kita lebih berasa. Memiliki komunitas atau sahabat di gereja. Jadi karena ada komunitas, ada sahabat, jadi ketika onsite, dia datang. Jadi komunitas yang baik itu benar, penting. Pegang tanggung jawab pelayanan. Tadi tuh, ketika ada dikasih kesempatan pelayanan, ada engagement, itu alasan dia kembali. Ketika awal bulan ini, Pak Gembala, dia juga kutip survei. Ternyata cocok. Kalau tadi alasan terbesar kembali. Ini 3 alasan orang meninggalkan gereja. Kenapa orang meninggalkan gereja? Menurut Pak Gembala, nggak tahu dia ambil riset di mana, survei di mana, tapi saya percaya ini benar. Tidak mendapatkan komunitas yang baik. Tuh, saudara. Jadi kalau nggak ada komunitas yang baik, pada kabur. Jadi penting punya komunitas yang baik. Kemudian konflik yang tidak terselesaikan. Memang gereja tidak bisa tidak, pasti punya konflik. Orang mungkin yang mengamati, yang mengikuti gereja kita, ada orang-orang yang sudah tidak ke gereja lagi, bahkan tokoh di gereja kita yang cukup berperan, nggak ke gereja lagi. Kemungkinan ini, begitu saudara. Ya. Kemudian ada penderitaan. Ya, di sini siapa yang menderita? Pasti menderita, betul nggak? Dulu ketika saya suami istri kerja, ada pendeta ketika di depan, dia bilang, semua nih mengalami penderitaan. Termasuk Pak Keke. Waktu itu saya lagi pergumulan tuh. Saya kaget loncat begitu. Betul. Ya, mengalami penderitaan. Nah, kalau saya lihat presentasinya, tadi kan tuh 3 alasan. Itu berdasarkan angka absolutnya bisa naik. Itu 69,5%. Itu kenapa? Ya, masih mau ibadah. Merasakan dampak positifnya itu 70%. Karena memang ibadah itu mengandung janji, punya dampak yang luar biasa. Maka kita usahakan, ibadah ini kan core dari kegiatan gereja ya. Latreia. Memang ada diakonia, ada yang lain-lain gitu. Maturia segala macam. Tapi latreia juga penting nih, 69,5% sampai 70%. Memiliki komunitas sahabat di gereja ini. 40%. Itu tinggi. Makanya kita harus punya komunitas yang baik. Yang pendetanya baik, punya hubungan begitu. Yang pendeta cemberut mulu.
salaman ogah geli gitu. Lah ini gimana? Mesti membaur gitu saudara. Karena memang begitu komunitas yang baik begitu. Pegang tanggung jawab itu kan besar 26. Kalau tadi itu 40, itu yang terbesar. Penyebab gereja tidak kembali lagi beribadah onsite, ini penyebabnya coba next. Ini penyebabnya. Karena khawatir. Sekarang yang nggak pakai masker, yang pakai masker aja masih 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak pakai. Kenapa nggak pakai Pak? Ketinggalan di mobil saudara. Saya lupa mulu begitu ya. Udah nggak usah takut. Amin. Kalau sakit pun kena ini ke dokter udah ada obatnya. Kalau dulu kan nggak ada obatnya, belum ada, masih coba-coba. Dulu istri saya tuh diduga kena. Akhirnya kita cek ke lab. Di lab penuh. Udah nanti ibu balik kita cek di rumah. Di rumah harganya 1 juta. Dia datang, kasih tipnya 50.000. Di total 1 juta lebih. Tapi hasilnya puji Tuhan negatif. Ya cuman kan ongkosnya gede begitu saudara sekalian. Sekarang nggak usah dites. Saudara bisa batuk pilek sana ke dokter, nanti dokter tahu. Kan udah tahu obatnya. Lebih menyukai ibadah online. Nah ini 42%. Maka kalau saya tanya, kok nggak ibadah online? Begitu saudara. Kok ibadah lancar aja online? Begitu. Kan kita nggak bisa buktikan dia ibadah online atau enggak. Nah, yang sudah tidak beribadah di hari Minggu lagi, nah ini nih, 10%. Jadi ini kondisi, kalau tadi kan yang beribadah tuh 91%, hampir yang nggak ibadah 9%. Ini setelah ini sama tuh. Jadi orang yang udah biasa nggak beribadah memang begitu. Setelah pandemi maupun sesudah pandemi, memang begitu bawaannya udah biasa nggak ibadah. Padahal ibadah itu membuat iman kita bertumbuh. Karena ketika Tuhan Yesus datang, yang dicari itu iman. Amin, saudara sekalian. Nah, coba klik. Karena ini waktu, saudara sekalian. Walaupun di ibadah sore, waktunya nggak diburu-buru, tapi saya tetap membatasi diri. Kenapa? Ya saya juga manusia ya. Dari semalam di tempatnya Pak Hendi, itu saya hampir kelayangan, capek saudara. Mau makan ngantri, istri saya bilang, keliling ya, coba nggak ada yang kosong, kagak ada yang kosong. Itu ada jemaat yang lihat, ini pucuk pendetanya ya. Coba minum banyak, tapi kan namanya butuh energi. Ada yang bilang, itu ambilin tuh, pas diambilin, wah enak nih ya, Bapak mau? Dalam hati saya, kalau saya mau, dikasih udah ngantriin. Ya mau sih. Ya udah Bapak deh, nanti suami ibu gimana? Ya dia mau gampang, udah makan kambing guling, bantal guling, semua dia makan. Pas saya makan, energi saya bangkit, mata saya cerah lagi. Saya baru kedengaran, Bapak kan pada ini keluarga, di VVIP aja. Ya, gua kagak kepikiran. Jadi saya balik ke VVIP, masih banyak yang saya makan sampai kekenyangan, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kembalinya jemaat ibadah onsite tadi 81% untuk umum, remaja 75%. Nah, sekarang gereja kita gimana? Kemarin ketika raker bulan Juli, saya hitung. Jadi ini juga saintifik, karena berdasarkan data. Jadi kehadiran saudara ini dihitung. Walaupun belum secara individual yang hadir. Pagi namanya siapa, itu belum. Karena keterbatasan teknologi untuk hitungin siapa nama-namanya. Kalau di Baktian kaum pria ada yang ngitungin by nama tuh. Komputernya canggih, cukup tinggi, dia tinggal gini nih, gitu. Atu-atu, makanya saya bisa ngelola datanya. Nah, di ibadah kita, ibadah raya pagi jam 8, yang hadir setelah pandemi, kita bandingkan 2019 itu sebelum pandemi. Setelah pandemi kan 2023, kemarin bulan Juli, rata-rata selama 6 bulan, yaitu 126. Nah, 2019 rata-ratanya selama 6 bulan, 128. Jadi yang balik itu 98%. Ini menggembirakan. Jadi hampir 100% udah balik semua. Doa ini untuk ibadah pagi. Tapi ibadah sore, ini yang menjadi keprihatinan. Jadi sebelum pandemi rata-rata selama 6 bulan, Januari sampai Juni tahun 2019 itu 115. Tetapi 2023 itu yang hadir 59. Alias 51%. Jadi separuh hilang. Kemana tuh? Pada mati Pak. Iya mati tapi kan nggak banyak. Iya betul. Kalau pendeta GBI yang mati selama pandemi, saya kan ikut sinode kemarin melalui online. 567 pendeta meninggal selama pandemi. Waduh, banyak juga ya, saudara. Nah, 51%. Jadi kalau in total, itu yang kembali beribadah rutin onsite itu 76%. 24% tidak ibadah lagi. Selama 6 bulan, kemana itu orang? Oke lah, dikurangin yang mati 10%. Ya. Terus banyak amat, Pak. Ya udah 5%. Ya, 4% lah. Jadi 20%, 24 yang nggak hadir, yang mati itu. Mati kan nggak bisa kembali lagi. Kalau yang mati balik lagi ibadah, ibadah lagi. Berkabul semua, betul nggak? Ada yang biasa beribadah di belakang saya, nggak hadir lagi. Ya. Ketika itu dia kena pandemi, keluarganya laporin. Nggak ada yang bisa hadir, Pak, karena dikubur pakai itu diplastikin kemudian dari jauh doang. Kasih videonya begitu. Ya anggap 4% lah dari jemaat kita yang mati. Dari 20.000 pendeta yang mati itu di sinode, itu 600 lah dibuatin ya. Lumayan. Nah ini 24%, jadi kurangin yang 4% itu yang meninggal, jadi 20% kemana nih teman-teman kita? Itu besar. Kalau dibiarkan saja saudara sekalian, kita bisa menyusut, bisa bangkrut juga, bisa. Maksudnya yang hadir dikit. Ini puji Tuhan. Ini berapa yang hadirnya? 2.000. Berapa yang hadir? Ada yang hitung nggak nih? 59. Tepuk tangan saudara sekalian. Kalau sebagian nggak hadir karena mungkin ada acara lain ya. Nah sekarang kita masuk.
Ini waktunya saudara ya. Kebangkitan dari kata bangkit, bangun, berdiri, atau hidup kembali. Atau ketika tidur, bangun. Nah itu kata kebangunan atau kebangkitan. Atau hidup kembali. Ketika Yesus mati, disalibkan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Nah itu hidup kembali, bangkit. Kemudian bangkit atau kebangkitan itu bahasa Inggrisnya revival. Ini pernah saya sampaikan, apa itu revival? An extraordinary movement of the Holy Spirit producing extraordinary result. Artinya, gerakan yang luar biasa, suatu gerakan yang luar biasa dari Roh Kudus yang menghasilkan, menghasilkan extraordinary result. Jadi hasilnya juga luar biasa, extraordinary, bukannya ordinary, bukannya biasa. Jadi luar biasa, itu disebut dengan revival. Jadi untuk bisa mengalami kebangkitan, itu harus ada gerakan Roh Kudus. Amin, saudara sekalian, nggak bisa tanpa Roh Kudus. Persekutuan itu dari kata Yunani koinonia. Ini adalah pilar pelayanan gereja. Ada maturia, ada koinonia, ada latria, ada apa lagi tuh, Agus ya? Atau siapa lagi, apa lagi tuh ya? Ada 7 kalau nggak salah. Nah ini koinonia. Itu artinya fellowship, association, community. Saya lebih suka dengan community atau communion, join, participation, intercourse, intimacy. Ada keakraban. Makanya tadi pagi Pastiawan itu saya suka tuh. Persekutuan adalah sebuah ikatan atau persatuan yang akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan kasih Kristus. Itu persekutuan Kristen namanya. Karena kata koinonia itu dari kata koinos. Koinos artinya common, biasa, umum. Ya. Makanya kata koinos, common itu dari jadi communion, community, communication itu. Nah, menurut saya komunitas itu adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Ya kayak kita nih bersama-sama, nyanyi bersama-sama, mendengarkan sama-sama. Dengan satu tujuan, katakan satu tujuan yang disetujui bersama. Aktivitas bersama harus bermuara pada satu tujuan yang sama. Tujuannya harus sama. Yang bernilai kekal, yaitu memiliki pikiran, perasaan, atau attitude seperti yang dimiliki Kristus. Atau punya sikap seperti Kristus. Jadi kita berkomunitas, bergereja, punya tujuannya sama. Harus menjadi seperti Kristus. Punya karakter seperti Kristus. Puji Tuhan. Itu mesti ngerti. Ada yang coba menilai tujuan persekutuan itu yang disebut dengan bonum comune. Coba katakan bonum comune. Bonum comune. Itu bahasa Latin. Artinya ini kebaikan bersama. Apa itu? Menjadi seperti Kristus. Yang menurut Immanuel Kant itu disebut summum bonum. Itu kebaikan tertinggi. Jadi bagaimana orang menjadi serupa Kristus itu kebaikan tertinggi. Itu segala-galanya. Karena hanya orang yang punya karakter seperti Kristus yang nanti Bapa akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau seperti Yudas, seperti setan, nggak akan bisa tinggal di kerajaannya. Amin, saudara. Itu bonum comune. 2 fakta persekutuan. Ya, karena waktu suruh kan. 2 fakta. Persekutuan itu perintah Tuhan. Persekutuan itu abadi. Saudara mesti biasakan di sini bersekutu. Nanti kita juga di keabadian itu bersekutu bersama-sama. Memuji, menyembah Tuhan, beraktivitas bersama-sama. Jadi kalau di sini tidak bersama-sama dengan komunitas Kristen, dibentuk seperti Kristus, nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Apalagi jahat. Udah gitu, yakin pasti masuk surga. Nggak bisa. Udah dibaptis, menikah, diberkati di gereja, tapi punya istri simpenan. Kira-kira orang Kristen yang punya istri simpenan masuk surga nggak? Oh, bukan pendeta aja, neraka nggak bisa. Tapi Pak, simpennya di desa Pak. Namanya simpedes, simpenan perempuan desa, nggak ada yang tahu. Kalau di kota si maskot, simpenan amunya satu kota. Nggak ada yang tahu juga Pak, simpen di kota. Di sini mana tahu kita. Saudara, Tuhan tahu, amin. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya istri muda itu tua juga. Karena nggak mungkin muda terus, betul nggak? Jadi nggak bisa, karakter mesti berubah. Makanya saya suka menghadiri pernikahan itu karena apa? Janji nikah. Saya, Cecep Suparman, berjanji mengasihi dalam suka duka, dalam sakit senang, kemudian sampai maut memisahkan. Nah itu mesti begitu. Ini belum sampai tua aja, ya udah karena penampilan, karena punya uang banyak, belum tua nih, baru menikah 5 tahun, udah nyeritain gitu. Memang pria saudara sekalian, kalau dia punya penghasilan perlente, itu dicari-cari, diincer. Pernah ada yang meneliti tentang pelakor. Pak, nyari pria yang kaya itu susah, kalau yang ganteng mah banyak, tapi kalau ganteng bokeh, susah juga kita. Saya pernah dulu ya, ketika waktu itu belum pendeta sih ya, jadi masih aktif, saya kerja, istri saya ke gereja, saya telepon, saya belum makan Mam, udah makan dulu di situ. Saya makan tuh di daerah Kampung Melayu sana lagi. Waktu saya makan ya, ada yang deketin. Cantik suruh, rambutnya panjang begini. Bapak sendiri, iya. Cuma cakep juga nih, bidadari dari mana ya? Dia duduk gitu, mau nggak Pak ditemenin? Hah, mau ditemenin? Untung saya cukup kuat ya. Saya lihat cantik sih, tapi lebih cantik bini gua nih. Saya tinggal saudara sekalian. Aduh, saya pernah tugas keluar kota. Itu daerah Garut ya, seingat saya. Itu, saya lihat ya, ini kok wanitanya rambutnya panjang, tapi hidungnya mancung-mancung. Badannya bagus-bagus. Luar biasa.
Terus ada teman di situ punya pacar yang seperti itu. Dia bilang, emang you mau punya pacar seperti ini? Ini banyak, Pak. Konon katanya di daerah itu ketika company Belanda atau orang Belanda itu kawin campur dengan orang di situ, sehingga anaknya lahir itu tinggi, kemudian hidungnya mancung, rambutnya hitam, jadi cantik kayak bidadari, cuma nggak ada sayap, nggak punya sayap. Mau nggak, Pak? Waduh, saya waktu itu yang lagi ngincer yang di Jakarta, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, pria itu kalau punya kedudukan, punya relasi, itu lebih mudah. Cuman saudara harus tahan, amin. Karena seperti Kristus, kalau Kristus hidup, dia pasti akan setia. Karena dia saksi yang setia. Jadi persekutuan itu perintah Tuhan. Nanti suruh baca ayatnya ya. Karena ini waktu saudara ya. Kisah para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Tinggal di mana? Di situ, di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Apa tuh janji Bapa? Roh Kudus turun. Makanya kalau suruh baca di Kisah para Rasul 2, LCD bisa bantu. Ya, ini setelah mereka berkumpul di ayat 12 mereka berkumpul, murid-murid berkumpul. Nah, ayat 2, saudara sekalian, pasal 2 maksudnya ayat 1 dan 4. Apa yang terjadi? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu berkomunitas. Ada 120 orang berkomunitas tuh di loteng atas. Tiba-tiba, ini ketika mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Duduknya itu sedang berdoa. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Roh Kudus turun kepada masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, perhatikan, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian, kalau saya baca ayat 14, Petrus berdiri dengan ke-11 murid, ayat 14 tuh. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, khotbah. Jadi Petrus langsung khotbah. Apa yang dikhotbahkan? Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ini khotbah, saudara sekalian. Setelah dia khotbah, apa isi khotbahnya? Ayat 40. Nanti saudara bisa baca. Ini kan terjadinya revival karena Roh Kudus. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Ini bukan hanya tadi tuh berdiri ngomong. Banyak perkataan lain lagi. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Tadi kan saling menasihati. Ini Petrus yang menasihati. Katanya. Ini Petrus yang penuh Roh Kudus nih. Apa katanya? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi kalau kita nggak memberi diri diselamatkan dari angkatan jahat ini angkatan jahat, saudara. Kita kalau nggak hati-hati kita bisa tergelincir. Banyak pendeta yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Angkatan jahat. Jadi jelas terus sekalian. Persekutuan itu perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 41. Dan dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu, khotbah Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000. Itu disebut dengan terjadi pelompatan, pelipat gandaan. Itu revival, bukannya bangkrut turun. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi untuk mendengar firman mesti tekun. Makanya pendetanya juga mesti tekun mempelajarinya, menggalinya, mengeksegesinya. Jemaatnya juga mesti tekun mendengarkan. Memang nggak mudah terus, tapi mendengar 1 jam. Kita kan dibatasi waktu. Dalam persekutuan gini. Datang, lagi ngamut, datang. Amin, saudara sekalian. Saya punya almarhum papi saya. Itu walaupun dia belakangan, tapi dia setia hadir. Jarang terlambat, saudara. Ini kan luar biasa, saudara sekalian. Pasal 4 ayat 4. Loncat dulu nih. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Jadi ajaran doktrin firman itu menyebabkan orang percaya. Sehingga jumlah mereka bertambah. Jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Tadi 3.000. Dari 12, 3.000, 5.000. Dan selanjutnya suruh bisa baca ya, karena waktu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, perintah Tuhan ini abadi persekutuan ini. Ya. Makanya gereja mula-mula, coba klik. Itu terjadi revival. Terus lihat tuh nanti ayat-ayatnya. Karena waktu seru sekali. Jadi saudara sekalian, apa rahasia bagaimana persekutuan bisa mengalami revival? Cuman satu yang hari ini saya sampaikan, yaitu intervensi Roh Kudus. Coba katakan intervensi Roh Kudus. Nggak bisa enggak. Ada yang mengatakan bukan hanya intervensi. Intervensi kan diintervensi. Cek, dia persekutuan datang, diintervensi. Baru terjadi revival. Ada yang mengatakan bukan intervensi, tetapi invasi. Apa bedanya intervensi sama invasi? Kalau intervensi, itu kan turun gitu ya. Kalau invasi, menguasai persekutuan itu. Bukan hanya kemampuan pendeta, memang ada pendeta yang punya harisma sehingga dia bisa mengumpulkan massa. Tetapi menurut saya, ketika Roh Kudus turun, intervensi, menginvasi, maka terjadi revival. Amin, saudara sekalian? Coba buka, klik. Ya. Musik bisa maju ke depan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, ini Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh roh itu. Yesus dibangkitkan karena Roh Kudus membangkitkannya.
Nah sama, persekutuan itu akan mengalami revival kalau Roh Kudus mengintervensi. Amin, saudara sekalian. Kisah 9 ayat 31. Coba seperti di situ. Coba lihat di situ. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, kan sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, ya, kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini benar. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah, perhatikan. Tadi kan producing extraordinary result. Jumlah mereka bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itu yang menyebabkan terjadi kebangunan rohani. Kenapa di Eropa, di beberapa gereja mengalami stagnan? Karena tidak ada Roh Kudus. Di Kentucky, suatu kota kecil, waktu hari Kamis kemarin, itu terjadi kebangunan rohani karena Roh Kudus. Bayangin 24 jam orang bisa memuji, menyembah Tuhan. Menaikkan pujian. Ku ingin selalu bersekutu. Wah itu, bayangin 24 jam. Itu kan pasti Roh Kudus, nggak mungkin. Orang begitu banyak kumpul sampai polisi datang bubarin, sebab apa? Waduh, udah nggak sehat juga nih begitu. Itu kalau nggak intervensi Roh Kudus nggak bisa. Memang kalau saudara perhatikan ya, konser kayak Coldplay itu orang sampai berebut untuk hadir. Sampai dia buat hoax, Coldplay dibatalkan, tidak terjadi konser pada bulan Oktober. Jadi jual tiketnya, orang jual tiketnya dia beli karena takut batal kan. Ternyata memang konsernya bukan Oktober tapi November. Orang saking ingin datangnya. Itu karena memang punya harisma. Itu apa namanya, si grup itu. Nah kita, orang bisa datang betah di gereja. Itu karena intervensi Roh Kudus, amin. Makanya kita harus undang Roh Kudus. Ada dalam persekutuan kita. Kalau nggak bisa terjadi revival. Ketika rapat KPBI, saudara sekalian, selesai, saya bilang ada yang mau tambahin, ada yang mau kasih saran atau usulan. Pada diem semua. Tiba-tiba ada satu orang bilang, menurut saya nih, ini kurang lebih begini ya, kita boleh punya program, dia sebutin program MGM, member get member, program reward, program apa begitu. Tapi kalau nggak ada doa, di mana Roh Kudus kita undang hadir, nggak jalan. Itu betul, saudara sekalian, omongan pendeta itu ya. Itu betul. Nggak bisa. Saya kan studi pertumbuhan gereja. Nggak bisa gereja bertumbuh kalau hanya kekuatan diri sendiri. Kita punya uang banyak. Pernah ada satu persekutuan kantor yang hadir itu bisa 300, 400. Saya diundang persekutuan kantor paling hadir 70, 80. Belum pernah diundang yang 300, 400 itu. Bilang, kok bisa ya? Saya cari tahu, kenapa bisa sampai 400 persekutuan kantor? Coba saudara, kenapa? Saya tanya istri saya, pernah hadir nggak di situ? Ya gue mah di sini. Coba datang sekali-sekali. Dia cari tahu, saudara. Saudara tahu nggak? Ketika datang di situ, makan siangnya Kentucky 50.000. Makan siangnya, jadi kolektor 10.000, 10.000, dapat Kentucky 40.000, dapat ini Okben 40.000. Kan untung 30.000, betul nggak saudara? Orang penuh di situ. Kemudian ibadah minggu juga penuh. Hebatnya. Jadi habis ibadah disiapkan hidangan makan siang. Kemudian butuh transport dikasih 20.000, penuh. Sebenarnya luar biasa nih. Bapak terapkan aja, bangkrut gua kalau terapkan kayak gitu. Ternyata ketika gembala sidangnya kena kasus, hari kerja tutup, sebab nggak ada yang biayain. Hari minggunya kurang. Nah itu memang kekuatan finansial itu bisa. Coba aja saudara. Minggu depan kalau hadir nanti akan dapat duit 100.000. Siapa aja yang datang dapat 100.000? Saya yakin 100 orang penuh di sini, betul nggak? Nggak percaya? Ayo kita praktekin. Minggu depan siapa yang hadir dapat 100.000? Ambilnya di mana Pak? Di Komdak. Berapa juta saudara sekalian? 10 juta setiap minggu. Seminggu 50 juta, 40 juta. Aduh, konglomerat mana itu konglomerat? Perusahaannya 25 perusahaan. Kok Bapak tahu? Kan saya teliti. Oh dia ketua sinodenya ini. Wah pas kena kasus tutup. Itu kekuatan manusia terbatas. Tapi kalau Roh Kudus terbukti sampai sekarang ada 2 miliar orang percaya Yesus. Itu karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Mustahil. Nih si mereka itu berjaya. Nggak mungkin. Tapi ketika ada Roh Kudus tercurah, ada intervensi, ada bahkan ada invasi, maka terjadi revival. Amin.